Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi, melanjutkan perjuangan kita untuk mengenal agama ini. Mobil khusus materi yang akan kita bawa atau kita sampaikan adalah terkait dengan bulan Dzulhijjah dan segala macam ibadah di dalamnya. Kita sampai di kitab yang ke-13, yaitu bekal bagi jamaah haji, disusun dari kantor dakwah dan penyuluhan pendatang Al-Sulai di Riyadh, Zadul Hajj, Qismu Al-Jaliyat bil Maktab. Pendahuluan atau pengantar jamaah haji yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang atas kedatangan Anda sekalian di tanah suci sebagai tamu-tamu Allah. Selanjutnya, Badan Bimbingan Haji Kerajaan Saudi Arabia dengan senang hati mempersembahkan kepada Anda sekalian buku petunjuk ringkas ini yang mengandung berbagai hal penting dalam manasik haji dan umrah yang wajib diketahui segenap jamaah haji. Ya, jadi seorang yang mau berhaji atau umrah seyogyanya seharusnya belajar terlebih dulu terkait dengan fikih haji. Buku ini didahului dengan pesan-pesan dan wasiat penting untuk kita semua berdasarkan landasan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang melukiskan keadaan hamba yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat, yaitu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Jadi hamba yang beruntung itu beriman, beramal soleh dan saling menasihati pada kebenaran dan kesabaran. Maka bermula atau bersebab ayat ini, maka disusunlah buku ini. Juga sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kalau tolong menolong itu di atas kebaikan dan ketakwaan dan jangan di atas dosa dan permusuhan. Jadi kalau diajak temennya untuk mukulin orang, nggak usah ikut. Diajak temennya untuk berbuat maksiat, nggak usah ikut. Maka kami berharap Anda bersungguh-sungguh memahami buku kecil ini sebelum melakukan praktek haji, agar Anda dapat menunaikan kewajiban haji dengan penuh pemahaman. Karena hakikat takwa itu adalah antakmala ta'atim minallah ala nuri minallah, yarju sawaballah, yaitu engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nur, cahaya, di atas ilmu dan berharap pahala. Jadi harus ada landasan ilmunya. Jadi kalau beramal tanpa ilmu enggak akan berguna gitu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sebenarnya Allah menerima amal itu dari orang-orang bertakwa. Samping itu Anda akan temui dalam buku ini petunjuk, jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan, sehingga kami mohon buku ini dirawat sebagai bekal untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya apabila Allah menakdirkan Anda menunaikan haji lagi. Kami juga anjurkan agar Anda menghadiahkan buku ini kepada teman-teman Anda yang bermanfaat membacanya supaya lebih berguna. Ya, jadi agar kegunaan dari kitab ini, agar amal dari penulis ini makin banyak, maka kita bahas. Ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ini ulama Saudi pada masanya. Akhirnya kami berdoa semoga Allah mengaruniakan kita semua haji yang mabrur dan perbuatan yang terpuji serta amal soleh yang diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang selalu saya bilang ya, bahwasanya ketika kita belum haji kita harus belajar, dan ketika kita sudah belajar kemudian Allah melihat kita kok memang pantas kita itu dikasih nikmat untuk berangkat haji, ya mudah-mudahan dengan begitu kemudian Allah mengizinkan kita untuk berangkat haji. Ya, tapi kalau kemudian kita nggak pernah belajar gitu kan, maka ya gimana kemudian Allah akan memberikan karunia kita untuk berangkat haji kalau kita juga nggak pernah belajar. Ya, maka agar nikmat itu sinkron, maka sebaiknya kita belajar agar kemudian kalau kita mendapat nikmat untuk bisa umrah atau haji, kita benar-benar menjalankan di atas nur, di atas cahaya, di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan dan nasihat penting jamaah haji yang budiman. Kami panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufiknya kepada kita semua untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke Masjid Haram. Semoga Allah menerima kebaikan amal kita semua
dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Maka berikut ini kami sampaikan pesan wasiat, semoga ibadah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur dan amal yang terpuji. Yang pertama, ingatlah bahwa Anda sekalian sedang dalam perjalanan yang penuh berkah. Perjalanan menuju ilahi Rabbi dengan berpijak kepada tauhid dan ikhlas kepadanya. Jadi kalau ke sana itu harus membawa ketauhidan ya. Jadi jimat-jimat dicopot. Ya. Wabil khusus kesyirikan hati juga harus ditinggalkan. Jangan sampai kita berangkat dalam rangka mencari pujian orang, dianggap orang ini dan itu, nggak perlu. Kemudian kita ke sana juga dalam rangka memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mentaati perintahnya, yaitu perintah untuk berhaji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memastikan, untuk mencari, mengecek mana di antara hamba-hambanya yang paling baik amalnya, yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau ada perintah hendak mangkat, kalau ada larangan menjauh, orang-orang yang bersegera di situ yusari'una fil khairat, buru-buru dalam kebaikan, inilah orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Ketika tiada amal yang paling besar pahalanya selain amal-amal yang dilaksanakan atas dasar tersebut, dan haji yang mabrur balasannya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Jadi kalau kemudian kita berangkat dengan membawa tauhid, membawa keimanan yang tulus, kemudian ketakwaan, menjalankan dengan ilmu, maka insya Allah haji kita mabrur. Yang kedua, hendaklah kalian waspada dari tipu daya setan, karena dia adalah musuh yang selalu mengintai Anda. Maka dari itu hendaklah Anda saling mencintai dalam naungan rahmat ilahi dan menghindari pertikaian dan kedurhakaan kepadanya. Ingat, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, tidak sempurna iman seorang di antara kita kalau kemudian tidak bisa mencintai saudaranya bagaimana dia mencintai dirinya. Artinya kita di sana nanti akan berkumpul tuh orang dari berbagai belahan dunia, berbagai ras, berbagai bentuk fisik, warna kulit dan seterusnya. Maka kita harus paham kalau semua adalah orang yang beriman dan kita harus menghargai. Ya, tapi kalau yang dibawa adalah permusuhan atau nyikut senggol dikit itu kita minta maaf, akhirnya berantem, akhirnya sana terjadi kerusuhan, maka itu adalah sebuah bencana. Ya, sehingga orang-orang yang berangkat haji harusnya menata hati, jangan sampai nuruti emosi kemudian malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, bertanyalah kepada para ulama tentang masalah-masalah agama dan ibadah haji yang kurang jelas bagi Anda, hingga Anda mengerti, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka ketika sampai sana kamu enggak paham, cari orang yang tahu. Pak, ini gimana hukumnya? Mas, ini gimana hukumnya, gitu kan. Rasulullah SAW juga bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tanda Allah menghendaki seorang itu baik akan diberikan kepahaman terkait dengan agama. Jadi Allah kalau inginkan baik itu enggak cuma dikasih harta, malah bukan itu standarnya. Ya, tapi kalau orang itu dikasih baik oleh Allah itu ya difahamkan soal agama, dibuat dia cinta sama agamanya, dibuat senang dengan majelis ilmu, maka insya Allah itu tanda awal orang dikehendaki Allah baik. Nah, sisanya adalah diistiqomahkan. Yang keempat, Syekh bin Baz mengatakan, ketahuilah bahwa Allah telah menetapkan kepada kita beberapa kewajiban dan menganjurkan pelaksanaan amalan-amalan sunnah. Akan tetapi tidaklah diterima amalan-amalan sunnah ini apabila amalan-amalan yang wajib disia-siakan. Ya, jadi ketika sholat wajib di sana sia-siakan, terus kita sibuk melakukan ziarah segala macam gitu kan, maka ya nggak ada gunanya ziarah kalau kemudian sholat wajib di sana disia-siakan. Hal ini sering kurang disadari oleh sebagian jemaah haji sehingga terjadilah perbuatan yang mengganggu dan menyakiti sama mukmin. Contohnya ketika mereka berusaha mencium Hajar Aswad, ketika melakukan rommel, lari, ya mereka ketika sholat di belakang makam Ibrahim dan ketika minum air zam-zam, amalan tersebut hukumnya hanyalah sunnah. Sedangkan mengganggu dan menyakiti sama muslim adalah haram. Maka patutkah kita mengerjakan sesuatu yang haram hanya untuk meraih yang sunnah. Jadi sinkron dengan kitab yang kemarin ya, padahal penulisnya beda ya. Nah, makanya harus kita pahami, ketika kita mau mencium Hajar Aswad ya cium aja silakan, tapi apakah harus dengan menyakiti orang lain? Nah, tentu ini yang nggak boleh gitu. Nah, maka dari itu hindarilah perbuatan yang dapat mengganggu dan menyakiti satu sama lain. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberi pahala berlipat ganda bagi Anda sekalian. Kemudian kami tambahkan beberapa penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, tidak layak bagi seorang muslim melakukan sholat di samping wanita atau di belakangnya, baik di Masjid Haram ataupun di tempat lain dengan sebab apapun selama dia dapat menghindari hal itu. Bagi wanita, hendaklah sholat di belakang kaum pria. Jadi kadang ada orang tuh begitu udah
selesai tawaf dia sholat di belakang makam Ibrahim. Nah pokoknya nunggu ini, nah ngarepe perempuan dia cuek-cuek aja. Nah ini nggak boleh. Artinya kalau kita bisa menghindar harus dihindari. Wanita juga demikian, yang kemarin kita sampaikan. Kalau memang sholat di area tawaf yang utama yang di bawah itu kemudian menyebabkan kita bercampur baur dengan laki-laki yang kemudian mungkin kita akan ditabrak laki-laki, mending minggir jauh-jauh. Ya nggak harus kemudian di situ ya. Kemudian yang kedua, pintu-pintu dan jalan masuk ke Masjid Haram adalah tempat lewat yang tidak boleh ditutup dengan melakukan sholat di tempat tersebut walaupun untuk mengejar sholat berjamaah. Jadi yang namanya pintu itu akses orang. Ketika ada akses orang itu hak orang. Ketika hak orang banyak, kemudian kamu sholat di situ walaupun wajib itu tidak diperbolehkan. Ya, jalan juga nggak boleh digunakan untuk sholat. Ya. Saya pernah mengalami malam ganjil Ramadan 10 hari yang terakhir. Itu saya udah dapat soft yang baik, kemudian ya namanya pengen ke belakang lah saya. Balik udah dipakai orang. Kemudian muter hampir semua sisi Masjid Haram itu penuh semua. Sampai akhirnya ada orang mendirikan sholat di jalan gitu. Kemudian ya saya ikut. Ada orang yang sholat di situ dan jumlahnya banyak. Sama tentaranya diusir. Kalimatnya saya lupa. Tapi bahasanya terakhirnya dia bilang mafi sulahina. Ya, gak ada sholat di sini, gak ada sholat ini. Ada sari ini jalan. Diusir gitu. Padahal orang sholat gitu. Dan kita sebagai orang Indonesia gak usah baperan gitu. Terus nesu tentara itu lagi sholat atau diusir. Tidak ya, karena kita sedang mengganggu jalan orang lain. Nah, ketika sholat wajib aja ya, menurut Syekh bin Baz itu tidak boleh dikerjakan di atas jalan umum. Nah, pertanyaannya sekarang di Indonesia kamu buka warung, nutup jalan umum, gimana itu? Ibrahim sebab hal itu dapat mengganggu orang yang sedang melakukan tawaf ya. Jadi kemudian termasuk jalan-jalan yang memang digunakan untuk ibadah utama ya, kita nggak boleh berhenti di situ, terus saja jalan. Apabila di saat penuh sesak karena yang demikian itu dapat membahayakan dan mengganggu orang lain. Sekali lagi ya, mengejar keutamaan ibadah tidak boleh didahulukan dari mengganggu orang lain. Artinya kita harus kemudian mencegah diri kita dari mengganggu orang lain, baru kemudian kita mengejar keutamaan ibadah. Yang keempat, mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah, sedangkan menghormati sama muslim wajib. Maka janganlah mengesampingkan yang wajib hanya semata-mata mengejar yang sunnah. Jika dikala penuh sesak, cukuplah Anda berisyarat dengan tangan ke arah Hajar Aswad sambil bertakbir, lalu terus berlalu bersama dengan orang-orang yang melakukan tawaf. Nggak usah berusaha ke sana gitu. Seusai Anda melakukan tawaf, janganlah keluar dengan menerobos barisan, tetapi ikutilah arus barisan tersebut hingga Anda dapat keluar dari tempat tawaf dengan tenang. Ada orang yang tuh kan baru muter gitu, tiba-tiba dia motong seret gitu kan. Nah, akhirnya nabrak. Harusnya ya muter lagi kayak obat nyamuk gitu loh, tapi mengarah keluar sampai akhirnya benar-benar bisa keluar gitu. Itu cara yang bagus. Nah, kemudian yang kelima, mencium rukun yamani tidak termasuk sunnah. Cukuplah Anda mengusapnya dengan tangan kanan apabila tidak penuh sesak seraya mengucapkan bismillah, Allahu Akbar. Akhirnya kami berpesan kepada segenap kaum muslimin agar selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu dikarunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kita masuk di bab berikutnya, yaitu petunjuk ibadah haji dan umrah. Saudaraku yang beriman, pelaksanaan haji ada 3 cara, yaitu yang pertama tamattu, qiran, dan ifrad. Nah, tamattu yaitu berikhram untuk umrah pada bulan-bulan haji Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Umrahnya diselesaikan pada waktu tersebut, kemudian berikhram untuk haji dari Mekah atau sekitarnya pada hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah pada tahun umrahnya tersebut. Gampangnya, apa yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia itu umumnya adalah tamattu ini. Jadi begitu datang, dia kemudian ikhram untuk umrah, baru kemudian selesai tahallul, santai-santai, ya tetap ibadah rutin, baca Quran segala macam, pokoknya ibadah lah gitu. Nah, baru nanti ketika pada hari tarwiyah tanggal 8-nya mereka ikhram lagi untuk haji. Nah, itu yang tamattu. Yang qiran yaitu berikhram untuk umrah dan haji sekaligus, jadi satu kali. Dan terus berikhram tidak tahallul kecuali pada hari nahar tanggal 10, atau berikhram untuk umrah terlebih dahulu kemudian sebelum melakukan tawaf umrah
melaksanakan niat haji. Jadi ini qiron. Kemudian yang ifrad, ya, berihram untuk haji dari mikot atau dari Mekah jika ia penduduk Mekah, atau dari tempat lain di daerah mikot, baik yang tinggal setelah wilayah mikot, kemudian dia tetap dalam keadaan ihramnya sampai hari nahar, selanjutnya melakukan tawaf, sa'i, mencukur rambut dan bertahalul. Ya. Ibadah haji yang lebih utama adalah ibadah di tamattu, karena Rasulullah SAW memerintahkan hal itu dan menekankannya kepada para sahabat. Maka berikut ini kami jelaskan pelaksanaan haji tamattu dengan menjelaskan terlebih dahulu pelaksanaan umroh. Jadi karena tamattu itu umroh dulu baru haji, maka dijelaskanlah oleh Syekh bin Baz urutannya, yaitu kita belajar umroh dulu. Yang pertama, apabila Anda telah sampai di mikot, mikot itu tempat untuk berikhram, maka mandilah dan pakailah wangi-wangian di tubuh Anda jika hal itu memungkinkan. Mandi pakai parfum. Kemudian bagi laki-laki, ya, kenakan pakaian ikhram, sarung dan selendang. Sarung itu bawah, selendang atas. Lebih utama berwarna putih, tapi nggak harus putih. Ya, kemarin di kitab-kitab yang lalu ada yang pakai warna hijau. Sedangkan wanita boleh mengenakan pakaian yang ia sukai asal tidak menampakkan perhiasan. Ya, jadi mas-masane copot. Setelah itu berniat ikhram untuk umroh seraya mengucapkan labbaika umratan labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, kusambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah, labbaika umratan. Kemudian kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu, kusambut panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Maka bagi kaum wanita hendaknya mengucapkan talbiyah ini dengan bagi kaum pria hendaknya mengucapkan talbiyah ini dengan suara keras. Sedangkan wanita hendaknya mengucapkan dengan suara pelan. Ya, kemarin kita udah bahas. Makanya apa yang kamu lihat di Instagram atau di YouTube gitu kan, bagaimana jamaah Indonesia kumpul laki-laki dan perempuan dipimpin satu orang pada teriak-teriak, itu kurang tepat gitu. Ya, jadi harusnya yang perempuan nggak usah ikut teriak-teriak, biarkan yang laki-laki aja. Ya malah sholawat ya lawaton gitu kan, apa meneh gitu kan. Nah, maka ini kurang tepat ya. Jadi ketika kalian ikut ormas-ormas tertentu ya itu pilihan kalian, silakan. Tapi ketika konteksnya ini adalah ibadah, maka jangan sampai gitu loh, ta'assub kita pada ormas itu kemudian melupakan tata cara yang benar ya. Jadi jangan sampai kita baca-baca yang memang tidak dituntunkan di sana gitu. Makanya Nabi mengingatkan, khudu ani manasikakum. Kalau kamu mau manasik haji atau umroh, ikutilah apa yang tak contohkan gitu. Jangan kemudian gawe-gawe dewi gitu. Kemudian perbanyaklah membaca talbiyah, dzikir, istighfar serta menganjurkan berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Enggak ada ya, lalu alton di sini enggak ada. Kemudian yang kedua, apabila Anda telah sampai di Mekah, maka lakukanlah tawaf di Ka'bah dalam keadaan suci dari atas kecil dan besar sebanyak 7 putaran. Ini kemarin, pembahasan kemarin, wanita yang haid dan nifas tidak diperbolehkan. Laki-laki yang junub harus mandi janabah dulu. Mulai dari Hajar Aswad sambil bertalbiyah dan selesai di Hajar Aswad pula, bacalah dzikir serta doa yang Anda kehendaki, khusus antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sebaiknya Anda membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dalam tawaf kudum ya disunahkan bagi orang laki-laki untuk menjadikan bagian tengah selendang ihramnya berada di pundak kiri. Jadi sendang ihramnya dibagi dua, terus diserampingke di pundak kiri, dan kemudian membiarkan pundak kanannya terbuka. Ini yang disebut dengan ittiba. Lalu dikembalikan seperti semula jika telah selesai tawaf sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Juga disunahkan bagi laki-laki untuk melakukan rommel, yaitu jalan cepat, wanita ndak, pada 3 putaran yang pertama. Kemudian ya, setelah tawaf lakukanlah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, walaupun agak jauh dari tempat tersebut jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, lakukan di tempat lain di dalam masjid. Jadi makam Ibrahim bagian belakangnya, mungkin kan di belakang pas silakan. Roto adoh nggak apa-apa. Kok penuh semua, cari tempat lain nggak apa-apa ya. Jadi ini fatwa dari Syekh bin Baz, mufti Saudi Arabia pada zaman itu. Beliau sudah meninggal. Yang ketiga, kemudian keluarlah menuju sofa dan naiklah ke atasnya. Sofa Marwah, berarti sofa dulu. Lalu menghadaplah ke Ka'bah, bacalah tahmid ya, alhamdulillah serta takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seraya mengangkat kedua tangan nah gini ya. Kemudian bacalah doa yang dikehendaki. Di antara doa Rasulullah SAW di tempat ini adalah beliau SAW membaca
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian ucapkanlah bacaan di atas 3 kali, yang ini tadi, ya 3 kali. Lalu selingi dengan doa, namun tidak mengapa bila Anda kurang dari itu. Kemudian turun dari sofa, lakukan sa'i umroh sebanyak 7 kali putaran di antara tanda hijau. Berjalanlah dengan cepat, sedangkan sebelum dan sesudah tanda tersebut berjalan seperti biasa. Jadi ada tanda hijau 2, di antara itu cepat. Nah setelahnya alon. Pas mau balik lagi, alon, masuk di tanda hijau dan tanda hijau, cepat lagi gitu. Dan ini kemarin kalau masih ingat, ini disunahkannya atau diusahakannya untuk laki-laki. Untuk perempuan jika nggak memungkinkan, ya maka santai aja, nggak apa-apa. Kemudian naiklah ke atas marwah, lalu bacalah takbir dan tahmid 3 kali apabila mungkin, sebagaimana yang Anda lakukan di sofa tadi. Dalam tawaf maupun sa'i tidak ada bacaan dzikir wajib khusus untuk itu, akan tapi dibolehkan bagi yang melakukan tawaf atau sa'i untuk baca dzikir dan doa atau bacaan Quran yang mudah baginya dengan mengucapkan bacaan-bacaan dzikir dan doa yang bersumber dari tuntunan Rasulullah SAW. Jadi silakan dzikir doa dari Nabi SAW. Jangan kemudian bikin bacaan-bacaan sendiri, sholawat-sholawat sendiri yang kemudian nggak ada asalnya, tapi kemudian dibaca di sana keras-keras sampai mengganggu orang, sampai ada yang nyanyi Indonesia Raya atau Bagimu Negeri, itu kurang tepat ya. Itu sangat jauh dari tuntunan Nabi SAW. Ya, ini bukan soal sentimen sama lagunya, enggak, tapi kepada ini tuh di mana gitu loh, gitu ya. Jadi kalau emang nggak tepat kondisinya, ya nggak usah lah gitu ya. Yang keempat, bila Anda telah selesai melakukan sa'i, maka cukurlah dengan bersih gundul atau bisa juga dipendekkan rambut kepala. Dengan demikian selesailah umroh Anda dan selanjutnya Anda diperbolehkan melakukan hal yang tadinya dilarang dalam ihram. Apabila Anda melakukan haji tamattu, maka wajib bagi Anda menyembelih kurban pada hari Nahar tanggal 10 atau hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ini untuk yang tamattu, yaitu seekor kambing atau 1/7 unta atau sapi. Jika Anda tidak mendapatkannya, maka Anda wajib melakukan puasa 10 hari, 3 hari di waktu haji dan 7 hari setelah Anda pulang di keluarga Anda, yaitu di Indonesia. Maka lebih utama Anda melakukan puasa 3 hari sebelum hari Arafah jika Anda melakukan haji tamattu atau qiron. Jadi tamattu atau qiron itu ada kewajiban 10 hari puasa kalau tidak bisa menemukan binatang kurban. Kemudian cara melaksanakan ibadah hajinya gimana? Di sini disebutkan bahwasannya jika Anda melakukan haji ifrat atau qiron, ya ifrat itu berarti haji dulu, qiron itu berarti haji sama umrah barengan, ya, maka hendaklah Anda berihram dari mikot yang Anda lalui. Jika Anda tinggal di dalam daerah mikot, maka berihramlah menurut niat Anda dari tempat tersebut. Jika Anda melakukan haji tamattu, maka berihramlah dari tempat tinggal Anda pada hari tarwiyah, yaitu tanggal 8. Mandilah dan pakailah wangi-wangian di tubuh Anda lebih dulu sekiranya hal ini memungkinkan. Kemudian kenakanlah pakaian ihram, lalu berniatlah dengan membaca labbaika hajjan. Kalau tadi labbaika umratan, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Jadi bedanya di depan ini. Oh ya, umrah labbaika umratan. Kalau ini labbaika hajjan. Kemudian keluarlah menuju Mina tanggal 8 Dzulhijjah, lakukanlah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di sana, di Mina. Dari Mekah, Mina sampai sana, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dengan cara mengkosor sholat yang 4 menjadi 2 tanpa dijamak. Jadi kalau pas duhur ya sholat duhur 2, pas asar sholat asar 2 gitu. Duhur, asar, isya menjadi 2 rakaat pada waktunya masing-masing dan tidak dijamak. Setelah itu bermalamlah di Mina, bermalam di Mina hingga terbit matahari. Kemudian yang ketiga, apabila matahari telah terbit pada tanggal 9 Dzulhijjahnya, hari Arafah, ya, maka berangkatlah Anda menuju Arafah tanpa tergesa-gesa subuh itu. Dan hindarilah mengganggu sesama jamaah haji. Ora usah balapan, ora usah senggol-senggolan. Di Arafah lakukan setelah sholat duhur dan asar dengan jamak takdim dan qashar. Jadi jamaknya di depan, ya, duhur, waktu duhur itu 22 sama asar, kemudian di qashar. Kemudian tentang wukuf ini, Anda harus yakin bahwa Anda benar-benar berada di dalam batas Arafah. Jadi kalau Arafah itu ada pagernya, masuklah di dalam pagar, bukan di luar pagar. Perbanyaklah zikir dan doa di dalam Arafah, wilayah Arafah, sambil menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Menghadap kiblat, angkat 2 tangan.
mencontoh apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan padang Arafah seluruhnya merupakan tempat wukuf, dan hendaklah Anda tetap berada di sana hingga matahari terbenam. Jadi sampai masuk maghrib kita di situ. Kemudian yang keempat, apabila matahari telah terbenam maka berangkatlah menuju Musdalifah dengan tenang sambil membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hindarilah mengganggu sama muslim. Sesampainya di Musdalifah lakukanlah sholat maghrib dan isya dengan jamak dan qashar. Hendaklah Anda bermalam di sana di Musdalifah hingga Anda melakukan sholat subuh, jadi sampai subuh. Setelah selesai sholat subuh, perbanyaklah doa dan zikir hingga hari tampak mulai terang. Artinya matahari sudah mulai terbit, sambil menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, kemudian berangkatlah sebelum matahari terbit menuju Mina sambil membaca talbiyah tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti ini hari Idul Kurban atau hari naharnya. Bagi yang udur seperti wanita dan orang-orang yang lemah boleh berangkat menuju Mina pada malamnya, juga setelah lewat pertengahan malam. Pungutlah batu-batu kecil di Musdalifah sebanyak 7 biji saja untuk melempar jumroh Aqobah. Adapun yang lain cukup dengan pungut dari Mina. Bahkan 7 batu yang akan digunakan untuk melempar jumroh Aqobah pada hari raya tidak mengapa Anda pungut di Mina. Nah, kemudian yang keenam, apabila Anda telah sampai di Mina, maka lakukanlah hal-hal sebagaimana berikut ini. Yang pertama, melontar jumroh Aqobah dengan 7 batu kecil, yaitu jumroh yang terdekat di dekat Mekah, berturut-turut sambil bertakbir pada setiap kali lontaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Posisi melempar yang disunahkan adalah menjadikan arah Ka'bah di sebelah kiri. Ya, jadi kalau bisa memungkinkan silakan. Kemudian yang kedua, sembelihlah kurban jika Anda berkewajiban melakukannya, dan makanlah sebagian dagingnya jika memungkinkan, serta berikan sebagian besarnya kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga, bercukurlah dengan bersih gundul atau pendekkan rambut tahalul. Akan tetapi gundul lebih utama, sedang bagi wanita cukup menggunting ujung rambutnya kurang lebih seujung jari. Jadi enggak kemudian dipotong kabeh, ujungnya aja cari segini, sepotong jari. Nah, lebih utama jika ketiga perkara ini dilakukan secara tertib, namun tidak mengapa jika Anda melakukan yang satu atas yang lainnya. Kemudian apabila Anda telah selesai melempar dan mencukur, berarti Anda telah melaksanakan tahallul awal, dan selanjutnya Anda boleh mengenakan pakaian biasa dan melakukan hal-hal yang tadinya dilarang ketika menggunakan pakaian ihram, kecuali berhubungan dengan istrinya. Jadi kalau mau pakai parfum dan seterusnya silakan, tapi kalau kemudian terkait dengan hubungan suami istri maka ini dilarang. Kemudian yang ketujuh, berangkatlah menuju Mekah dan melakukan tawaf ifadah. Setelah itu laksanakan sa'i jika Anda melakukan haji tamattu. Ya. Tawaf ifadah disebut juga sebagai tawaf haji karena memang menjadi rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh diganti dengan dam. Jadi nggak ada gantinya, jadi harus dilakukan. Setelah itu lakukan sa'i jika Anda melakukan haji tamattu, sedangkan bagi haji ifrad atau kiron, jika dia tidak melaksanakan sa'i setelah tawaf kudum yang lalu, maka dia tidak perlu sa'i lagi, karena sa'i tersebut sudah dianggap sa'i haji. Sedangkan jika belum melakukannya, maka sa'i tersebut harus dilakukan setelah tawaf ifadah. Setelah itu Anda dibolehkan mengadakan melakukan hubungan suami istri atau ketika sudah melakukan tahallul as-sani. Kemudian tawaf ifadah ini boleh diakhirkan pelaksanaannya hingga berlalunya hari-hari Mina, baru kemudian menuju Mekah setelah melempar jumrah. Yang kedelapan, setelah tawaf ifadah pada hari nahar kembali lagi ke Mina, bermalam di sana pada hari tasyrik yaitu 11, 12, 13. Jika Anda bermalam hanya 2 malam saja maka enggak mengapa. Yang kesembilan, lempar jumlah yang ketiga selama Anda menetap 2 hari atau 3 hari di Mina setelah matahari tergelincir, yaitu setelah masuk waktu duhur. Kemudian Anda mulai dari jumrah ula, yaitu yang jaraknya paling jauh dari Mekah, kemudian jumrah wusta tengah, dan kemudian jumrah Aqobah. Setiap jumrah dilempar dengan 7 batu kecil secara berturut-turut sambil bertakbir pada setiap kali lemparan. Jika Anda berniat menetap selama 2 hari saja, hendaklah Anda meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam pada hari kedua, di hari kedua, yaitu nafar awal. Dan jika ternyata matahari telah terbenam sebelum Anda keluar dari batas Mina, maka hendaklah Anda bermalam lagi pada malam hari ketiganya dan melempar jumrah pada hari ketiga, yaitu nafar sani. Lebih utama hendaknya Anda bermalam pada malam ketiga tersebut. Bagi Anda yang sakit atau yang lemah, maka boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melempar jumrah. Bagi siapa yang mewakili orang lain, hendaklah melempar untuk dirinya sendiri dulu, baru kemudian yang diwakili. Boleh dilaksanakan sekaligus dalam satu tempat jumrah.
Dan ini nggak bisa diwakilkan kalau konteksnya wukuf ya. Wukuf orangnya juga harus ikut. Kemudian yang 10, apabila Anda hendak kembali ke kampung setelah menyelesaikan semua prosesi tadi, segala amalan haji, lakukanlah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum pulang, kecuali bagi wanita yang haid dan nifas. Baik, wanifidin azani Allah wa iyyakum. Mungkin saya rasa kita cukupkan dulu untuk pagi hari ini sampai di bab tadi. Insya Allah kita lanjutkan besok di kewajiban-kewajiban bagi orang yang sedang ikhram. Kita tutup layarnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita lihat ada enggak pertanyaan yang masuk. Jika ada kita bahas, jika enggak kita tutup. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika saat mencuci pakaian di mesin cuci terdapat bangkai serangga yang ikut tercuci? Apakah seluruh pakaian yang saya cuci menjadi najis semua hingga harus cuci lagi? Terima kasih. Allah alami, yang saya tahu serangga tidak najis, sehingga dalam konteks ini maka nggak perlu dicuci lagi karena itu serangga. Serangga ya, benar-benar serangga. Ya, Allah taala alam. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya membuat atau menggambar logo mata atau logo yang berbentuk mata, tidak ada kepala, tidak ada hidung, mulut dan seterusnya, hanya ada satu buah mata? Terima kasih. Ya, sebaiknya tidak usah. Ya, kalau kita mau bikin logo sebaiknya tidak usah. Kemudian terkait dengan organ-organ tertentu, wabil khusus mata, kita gunakan logo-logo tertentu, misalnya yang terindikasi huruf atau kemudian benda-benda abstrak yang lain, seperti lingkaran, kotak dan seterusnya, misal bentuk-bentuk bangun, ya itu lebih aman daripada kemudian kita mencomot bagian-bagian dari makhluk hidupnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini yang bisa kita diskusikan. Ya, saran saya besok yang lain nulis ya pertanyaannya ya, jangan cuman angga terus. Kurang lebih saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.